Halo Rebaners, bagaimana kabarnya? Kali ini gua akan merangkum lagi alur cerita film yang berbeda dari video yang lainnya. Dan film ini akan menceritakan perubahan zaman sekarang yang semakin meningkat, hingga manusia menciptakan salah satu mainan yang sangat canggih. Dan mainan ini bisa saja menggantikan peran orang tua di waktu sedang bekerja, menemani anak-anak mereka. Dan sebelum lanjut, kalian diwajibkan subscribe dulu ke channel ini karena saya membutuhkan subscribe dari kalian. Dan berarti kalian mendukung saya membuat film ini. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkannya zaman sekarang yang serba modern. Hal ini mengalami kemajuan termasuk jenis permainan bagi anak-anak. Jika dahulu anak-anak cuma bermain dengan boneka ataupun permainan jadul lainnya, kini mereka menuntut sesuatu yang lebih canggih dari itu. Diperlihatkannya seorang anak bernama Kedi bersama keluarganya untuk berlibur bermain skate. Namun mobil mereka tergelincir karena salju dan mereka memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Sambil menunggu truk pembersih salju membersihkan jalan, namun tiba-tiba dari arah berlawanan, mobil pembersih salju menabrak keluarga Kedi. Scene berpindah diperlihatkannya seorang wanita bernama Gemma yang bekerja sebagai tim pengembang di sebuah perusahaan mainan bernama Funky. Hari itu atasannya yang bernama David marah besar karena Gemma tak kunjung menyelesaikan pengembangannya. Apalagi saat itu perusahaan saingannya baru saja merilis boneka yang sama persis seperti milik mereka. Namun mereka memberikan harga yang lebih jauh murah. Tentu saja hal ini menjadi kerugian besar bagi perusahaan Funky. Sehingga David memerintahkan Gemma dan timnya untuk segera menyelesaikan permainannya, apapun yang saat ini mereka kembangkan. Dapat dilihat saat ini Gemma dan kedua timnya itu, Kel dan Tess, sedang mengembangkan sebuah robot AI yang mereka bernama Megan. Sayangnya pengembangan itu tak kunjung membuahkan hasil, karena masih ada masalah di beberapa komponen. Alhasil, saat dilakukan uji coba, Megan mengalami kesalahan teknis dan terjadilah ledakan. Hal itu tentu saja membuat David semakin kesal dan ia tidak peduli minggu depan pengembangan Megan harus sudah diselesaikan. Setelah itu, Gemma mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang mengabarinya tentang kecelakaan keluarga Kedi. Dari kecelakaan itu, kedua orang tua Kedi meninggal dunia. Sehingga Gemma sebagai adik dari ibunya, Kedi mendapatkan hak asuh untuk sementara. Keesokan harinya, Gemma pun mengajak Kedi untuk tinggal di rumahnya. Begitu sampai di rumah Gemma, langsung diserang oleh anjing di peliharaan tetangganya yang bernama Celia. Sudah berkali-kali Gemma menyuruh Celia untuk memerantai anjingnya. Namun Celia tak kunjung melakukannya karena Gemma saat ini belum berkeluarga. Jadi ia pun merasa kebingungan bagaimana harus menghadapi Kedi. Menjadi orang tua bukan sesuatu yang mudah, apalagi untuk membesarkan seorang anak yang sedang mengalami trauma. Untuk memulihkan kondisi Kedi, Gemma pun memanggil seorang terapis anak-anak yang bernama Lydia. Ia berharap Lydia bisa membantu Kedi. Di saat Gemma harus fokus untuk pengembangan robotnya, pada malam harinya, saat Gemma sedang bekerja, Kedi datang menghampirinya. Wajar saja mungkin Kedi merasa kesepian karena Gemma terlalu sibuk bekerja hingga larut malam. Gemma pun mencoba menghibur Kedi dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya yang dinamakan Bruce. Bruce didesain untuk mengikuti setiap gerakan dari orang yang menggunakan sarung tangan sebagai koneksi. Sayangnya robot seperti Bruce jarang digemari oleh anak-anak karena bentuknya yang terlalu besar dan harganya terlalu cukup mahal. Mendengar hal itu pun Kedi berkata jika ia memiliki mainan seperti Bruce, sepertinya tidak akan membutuhkan mainan lain. Perkataan Kedi membuat Gemma termotivasi untuk segera menyelesaikan robot Megan. Ia mungkin bisa menyelesaikan robot itu dengan bentuk anak-anak sehingga biaya produksinya tidak akan terlalu mahal. Berkat kerjasama Gemma dan timnya, robot Megan pun akhirnya diselesaikan. Keesokan harinya, Gemma dan tim langsung mengadakan simulasi pertama robot Megan. Gemma pun memilih Kedi sebagai pengguna utama yang akan dihubungkan dengan Megan. Megan pun menghibur Kedi dan memberikannya lukisan berupa wajahnya. David yang melihat hal itu merasa terkesan dengan ketinggalan robot Megan. Selanjutnya mereka akan melakukan pengamatan selama 2 minggu untuk melihat perkembangan robot Megan agar nantinya bisa segera diperjualbelikan.
Sejak saat itulah Meghan pun dibawa pulang ke rumah dan mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama Khady. Tak disangka kehadiran Meghan berhasil menghibur Khady yang selama ini terpuruk. Ia bisa menjadi sosok teman yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah Khady. Selain menjadi teman Meghan, ia mengajarkan banyak hal kepada Khady, mulai dari ilmu kehidupan sampai beberapa pelajaran sekolah. Mereka juga bermain bersama, membaca buku dan menari dengan sangat gembira. Hal inilah yang akan menjadi daya tarik membuat Meghan, sehingga para orang tua pun tertarik untuk memberikan anak-anak mereka. Sebenarnya gagasan robot Meghan membuat Tess cukup khawatir, karena permainan seharusnya menjadi teman di kala senggang, bukannya menggantikan peran orang tua. Hari demi hari kebersamaannya bersama Khady membuat Meghan terobsesi untuk selalu menjaganya dan tidak membiarkan siapapun menyakiti Khady. Ketika sedang bermain panah, Khady berkata pada Meghan bahwa ia telah kehilangan salah satu anak panahnya. Meghan pun berusaha mencari di seluruh lingkungan rumah dan ia pun menemukan anak panah itu telah melewati pembatas rumah Celia. Khady pun berusaha menyelamatkan Meghan hingga tangannya pun digigit oleh anjing tersebut. Gemma yang mendengar teriakan Khady langsung berlari keluar dan mendapati kondisi keponakannya telah terluka. Ia pun marah pada Celia, namun Celia menjawab hal ini terjadi karena Khady dan robotnya telah melewati pagar pembatas rumahnya. Gemma pun melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat agar setidaknya Celia mendapatkan peringatan. Namun Pak Polisi berkata bahwa hukum tidak akan berlaku karena Khady dianggap masih baik-baik saja. Ia hanya menyarankan pada Gemma untuk memperbaiki pagar pembatas anjing. Baiki pagar pembatas agar anjing peliharaan Celia tidak bisa mengganggunya lagi. Meghan yang bertindak sebagai pengasuh dan sahabatnya merasa sangat marah melihat kondisi Khady karena Pak Polisi tidak bisa menyelesaikan kasus itu. Jadi Meghan sendiri yang akan turun tangan untuk memberikan pelajaran pada anjing tersebut. Ia pun keluar dari rumah mendekati kandang anjing dan inilah yang terjadi. Esokan harinya, Celia pun mencari anjingnya di sekitar komplek karena telah menghilang dari kandang. Sejak awal ia sudah curiga pada Gemma karena anjingnya tiba-tiba menghilang setelah ke masalah kemarin. Gemma yang dicurigai pun tak peduli sedikit pun karena ia tahu untuk fokus pada keadaan Khady untuk memastikan ia tidak terkena infeksi apapun. Tak terasa sudah 2 minggu mereka melakukan uji coba pada robot Meghan ini. Waktu yang tepat untuk memperkenalkan Meghan pada petinggi perusahaan dan para investor karena sejak awal Khady pengguna utamanya. Jadi ia pun terpaksa harus ikut dalam presentasi meskipun dalam keadaan sakit. Saat presentasinya dimulai, Khady dan Meghan tidak mengikuti arahan dari Gemma. Khady tiba-tiba menangis dan meluapkan semua isi hatinya di hadapan Meghan. Meghan yang melihat hal itu berusaha menghibur Khady. Ia pun merekam kenangan indah Khady bersama orang tuanya serta menyanyikan sebuah lagu yang lantas membuat Khady jauh lebih tenang. Tentu saja presentasi itu berhasil menyentuh hati para petinggi perusahaan serta para investor petinggi perusahaan pangki. Kagum pada kinerja Gemma sehingga ia pun menawarkan kenaikan pangkat serta meminta agar robot Meghan segera didistribusikan. Aduh susah. Setelah kembali ke rumah, Gemma berusaha mendekati diri dengan Khady. Apa yang terjadi di presentasi sebelumnya membuat Gemma sadar bahwa Khady perlahan-lahan mulai menjauh darinya dan kini lebih dekat dengan Meghan. Begitupun di saat sesi terapi dengan Lydia, Meghan dengan siap mengambilkan tisu apabila ia terlihat Khady menangis. Hal inilah yang akhirnya membuat Lydia sadar bahwa kedekatan Khady dan Meghan sudah tidak wajar. Perlahan Khady mulai menjauh dari orang-orang di sekitar, hanya fokus pada Meghan. Ia pun juga tidak mau mendengarkan perkataan Gemma dan kini mulai membangkang. Alhasil Gemma pun mengajak Khady untuk kegiatan di luar rumah agar ia bisa bertemu dengan anak-anak seusianya dalam sebuah acara outbound. Semua anak-anak dikumpulkan untuk melakukan permainan. Saat itu Khady dikelompokkan dengan seorang anak nakal bernama Brandon. Saat Brandon menjahili Khady,
Megan tiba-tiba datang untuk membantunya. Brandon yang tertarik lantas membawa Megan kabur dan berusaha membuatnya berbicara dengan cara dipukul dan dijambak. Karena saat itulah Megan pun mulai berbicara, ia lalu menjiwar telinga Brandon sampai putus. Brandon yang ketakutan pun berusaha kabur dari Megan. Namun sayangnya ia tersandung oleh akar pohon dan terjatuh, dan akhirnya ia pun ditabrak hingga tewas. Setelah kejadian itu, Gemma pun menanyai Cady tentang apa yang terjadi sebenarnya. Cady berbohong dengan mengatakan Brandonlah yang mengambil Megan dari tempat mainan dan membawanya kabur. Lalu setelah itu ia tidak tahu apa-apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, Gemma didatangi oleh polisi yang memintainya keterangan tentang anjing Celia yang kini tak kunjung ditemukan. Gemma yang terus mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan di mana anjing itu. Namun Celia terus menuduhnya. Melihat hal itu, Megan pun mulai bertindak pada malam harinya. Ia pun mancing Celia untuk masuk ke dalam gudang dan membunuhnya dengan kejam di dalam gudang tersebut. Tak heran kematian Celia semakin membuat polisi curiga pada keluarga Gemma. Apalagi Gemma dan Cady selalu berkaitan dengan orang-orang yang mati di sekitar mereka. Gemma pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan memeriksa memori di dalam tubuh Megan. Namun anehnya semua data memorinya tidak bisa dibuka sampai yang terakhir saat ia melihat Brandon tiba-tiba saja Megan muncul di hadapan Gemma. Hal itu pun membuat Gemma semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ada di dalam robot tersebut. Ia pun segera mematikan sistem Megan, membungkusnya dengan rapat, kemudian dibawa kembali ke perusahaan Funky. Keputusan Gemma tentu saja membuat Cady sangat marah. Ia mulai tak bisa mengontrol emosinya. Di waktu yang sama, semua anak-anak sudah tidak sabar menanti peluncuran robot Megan. Dalam sekejap, Megan menjadi idola yang paling digemari oleh anak-anak. Setelah berhasil menenangkan Cady, Gemma pun memutuskan untuk membawanya pulang. Sementara Megan akan dijaga oleh Cole dan Tess. Pulang, Gemma sempat menelpon Tess. Namun entah bagaimana ada seseorang yang berbicara di balik telepon itu. Megan kemudian dengan santainya menari, lalu mengejar David dan membunuhnya serta asistennya. Mayat mereka berdua sampai di lantai bawah, tempat grand opening robot Megan. Dan tentu saja hal itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut sekaligus takut. Setelah itu, Megan menaiki mobil David dan pergi ke rumah Gemma. Sesampainya di sana, ia pun mengejutkan Gemma dengan bermain piano. Ia kemudian menyerang Gemma dan terjadilah perkelahian antara mereka. Setelah diserang, Megan sempat mengalami error hingga Gemma pun berhasil kabur. Gemma terus menyerang Megan sampai wajahnya rusak. Namun Megan masih tetap bisa berfungsi. Jadi yang terbangun akhirnya melihat kejadian itu. Megan berusaha meyakinkan Cady bahwa ialah adalah orang yang akan menjaganya selalu, bahkan jauh lebih baik dari Gemma. Namun ternyata Cady sudah berubah. Ia pun mengeluarkan Bruce dan menggunakannya untuk menyerang Megan. Dengan kerjasama yang baik antara Cady dan Gemma, mereka berdua pun berhasil menghancurkan Megan sampai rusak sepenuhnya. Setelah kejadian itu, Gemma dan Cady akhirnya dievakuasi oleh polisi. Namun saat mereka keluar dari rumah, salah satu AI tiba-tiba menyala dan film pun selesai. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jagalah anak-anak Anda dan jangan biarkan segala sesuatu yang berlebihan untuk Anda. Dan satu lagi, kurangi coli. Saya Malay Film dan tim pamit undur diri dan sampai jumpa di video lainnya. Daki burit berbulu.